wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Akuntansi Prodi D4 Keuangan, kelas 1A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Sri Hudayrini SMH. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aifa Syahwan Syahrani dengan NIM 244205030006. Lalu ada Asyila Dwi Nastiti dengan NIM 244205030010. Selanjutnya ada Aurora Karisma Bakti dengan NIM 244205030035. Selanjutnya ada Britney Julian dengan NIM 244205030024. Yang terakhir ada Clinton Novia Putri dengan NIM 244205030011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Plato. Plato berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Yang kedua ada Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan di dalamnya terkandung ilmu metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Yang ketiga yaitu ada Socrates. Socrates berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas yang ada dengan mengandalkan akal budi. Yang keempat ada Al-Farabi. Al-Farabi berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam mawujud dan bagaimana hakikatnya. Dan yang terakhir yaitu ada Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan segala pengetahuannya yang di dalamnya mencakup ilmu epistemologi atau teori pengetahuan yang dapat menjawab persoalan apa yang dapat diketahui. Selanjutnya yaitu metode dalam filsafat. Filsafat memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu ada metode kritis. Metode kritis bersifat analisis, istilah, dan juga pendapat. Metode ini menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan cara bertanya, berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan, dan menolak sehingga pada akhirnya dicapai suatu hakikat. Yang kedua yaitu metode intuitif. Metode intuitif menggunakan cara intuitif dan pemakaian simbol-simbol untuk berusaha melaksanakan pembersihan intelektual dan penyucian moral sehingga tercapai suatu pemikiran yang jernih. Yang ketiga yaitu metode geometris. Metode geometris dilakukan dengan analisis mengenai hal-hal kompleks untuk dicapai intuisi terhadap hakikat-hakikat sederhana, kemudian dideduksi secara matematis segala pengertian lainnya. Yang keempat yaitu metode dialektis. Metode dialektis dilakukan dengan dinamika pikiran berbasis peristiwa di alam semesta dan bersandarkan pada dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis untuk mencapai hakikat kenyataan. Yang kelima yaitu ada metode empiris. Metode empiris dilakukan dengan pengalaman yang menghasilkan pengertian benar. Pengertian akan disebut sebagai pengetahuan jika bersumber dari pengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari filsafat. Filsafat memiliki tujuan sendiri. Yang pertama adalah menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang religius. Yang kedua adalah menjadikan bangsa Indonesia yang adil secara ekonomi ataupun sosial. Yang ketiga adalah menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang secara demokrasi dan mencintai tanah air. Dari fungsi dan tujuan filsafat, filsafat juga memiliki kegunaan. Pastinya kegunaan ini adalah untuk membentuk karakter masyarakat, di mana karakter ini untuk kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Halo,
di sini saya akan menjelaskan tentang problem dari filsafat. Filsafat memiliki sifat utama dan beberapa sifat-sifat lainnya. Salah satunya sifat yang saya akan sampaikan adalah sifat ontologi. Ontologi sendiri adalah menjelaskan tentang keberadaan atau kenyataan dari filsafat atau sila-sila Pancasila. Nah, oleh karena itu, kita langsung ke masalahnya. Seperti contoh halnya, seseorang itu bingung, Tuhan itu memang ada atau tidak. Nah, dari situ kita bisa menjelaskan bahwasannya orang tersebut masih bingung dan belum mengetahui sila-sila Pancasila. Kembali lagi kita ke sila Pancasila, bahwasanya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap masyarakat di Indonesia diwajibkan memiliki kepercayaan masing-masing. Maka dari itu, kita bisa menjawab bahwasannya Tuhan itu memang ada tidak? Jawabannya tentu ada, sesuai kepercayaan masing-masing agamanya. Nah, dari itu kita simpulkan bahwasannya dari ontologi sendiri kita simpulkan bahwasannya kita kembali ke Pancasilanya, dan di mana itu adalah sila Pancasila, yaitu tentang kenyataan atau keberadaan sila Pancasila. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem utama filsafat epistemologi. Dalam filsafat Pancasila, epistemologi berkaitan tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, sumber pengetahuan. Endang Saifuddin Anchari menyatakan dalam bukunya, sumber dari Pancasila yaitu nilai-nilai budaya dan agama yang hidup di masyarakat Indonesia. Yang kedua, validitas pengetahuan. Kailan menyatakan validitas dari Pancasila didasarkan oleh penerimaan kolektif masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kebenaran pengetahuan. Julius Stahl menyoroti kebenaran epistemologi dalam Pancasila dapat dilihat dari keterkaitan antara nilai Pancasila dan filsafat hukum. Lalu problem utama dalam filsafat aksiologi. Dalam filsafat Pancasila, aksiologi membahas tentang nilai etika yang menjadi landasan tindakan manusia. Yang pertama, nilai dasar. Noto Nagoro menyatakan nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, penerapan nilai dalam kehidupan nyata. Kailan menyoroti meski Pancasila sebagai landasan moral di Indonesia, namun penerapannya di masyarakat tidak konsisten. Yang ketiga, konflik nilai. Julius Stahl menyatakan terkadang terjadi konflik nilai antara nilai hukum dengan nilai keadilan sosial karena saling bertentangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia adalah kumpulan pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Maksudnya adalah sebagai perwujudan pemikiran terdalam bangsa Indonesia bersifat menyeluruh dan utuh yang terdiri dari bagian-bagian berupa sila-sila, di mana masing-masing sila memiliki tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya untuk mencapai tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. Lalu, beberapa hal penting terdapat Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, masing-masing sila memiliki kedudukan dan fungsinya sendiri. Yang kedua, urutan sila-sila Pancasila tidak bisa diubah-ubah. Yang ketiga, Pancasila memiliki tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang keempat, Pancasila dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kleanta. Pancasila dijadikan filsafat di Indonesia karena beberapa alasan penting loh, yaitu yang pertama, karena dasar negara. Dasar filosofi negara yang mencerminkan nilai-nilai luhur dan juga tujuan bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua, karena identitas nasional. Pancasila menegaskan identitas dan juga jati diri bangsa Indonesia yang majemuk, menghormati perbedaan dan juga menciptakan persatuan serta kesatuan. Lalu Pancasila juga sebagai pedoman bermoral serta beretika. Pancasila memberikan paduan dalam berperilaku serta berinteraksi dengan masyarakat.
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan juga sosial. Lalu Pancasila juga sebagai stabilitas sosial. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan terciptanya keharmonisan dan juga stabilitas dalam bermasyarakat yang sangatlah beragam di Indonesia. Lalu Pancasila juga sebagai landasan hukum. Pancasila sebagai sumber nilai bagi peraturan perundang-undangan, mengarahkan pembangunan dan juga adanya kebijakan yang dibuat oleh kepemerintahan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi ideologi, tapi juga sebagai kerangka filosofis yang mengatur dalam berbangsa dan juga bernegara.